Hutan adat Desa Tenganan Pegeringsingan, sebenarnya hutan ini sudah ada dari sejak ratusan, mungkin 1000 tahun yang lalu atau ribuan tahun yang lalu. Hutan adat yang dikelola dan dimiliki oleh masyarakat adat Tenganan Pegeringsingan secara turun-temurun. Nah, hutan adat ini terdiri dari 2 kategori kalau di Tenganan Pegeringsingan, ada Bet, ada Tegal. Kawasan Bet itu memiliki luas kurang lebih sekitar 319 hektar, sementara kawasan Tegalan mencapai 272 hektar. Sejak tahun 2019 sudah ditetapkan sebagai hutan adat oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Dan tentu saja hutan ini peranannya terhadap kehidupan orang Tenganan sangat penting. Terkait dengan aturan pengelolaan di kawasan hutan adat, secara khusus memang diatur dan bersifat tertulis dalam aturan adat yang disebut awig-awig. Salah satunya pasal 7, kami tidak boleh menjual atau menggadaikan tanah keluar. Ini pun diperkuat dengan pasal 37, di mana orang luar ini tidak boleh memiliki lahan di dalam wilayah adat Tenganan Pegeringsingan. Pasal 14, kami tidak boleh menebang pohon sembarangan. Jadi beberapa jenis pohon itu memang dilarang untuk ditebang, kecuali dia sudah mati. Terkait dengan pengelolaan hutan, sebetulnya warga adat Tenganan Pegeringsingan asli dalam mengelola tanah milik desa adat ini bekerja sama dengan petani penggarap, atau dalam istilah lokal disebut penyakap. Kalau hasil hutan di Tenganan Pegeringsingan ada beberapa jenis buah-buahan, entah itu durian, wani, mangga, dan sebagainya. Saya cenderung mengatakan bahwa hutan Tenganan ini adalah hutan produktif, karena terdapat banyak buah-buahan atau tanaman yang menghasilkan buah yang bermanfaat baik secara ekonomi maupun secara konservasi. Pada tahun 2021, generasi muda dilibatkan dalam pemetaan wilayah dan hutan adat, di mana didapatkan hasil bahwa pohon jaka mendominasi secara jumlah. Sebagian besar hutan adat di Tenganan itu ditumbuhi pohon aren atau pohon jaka. Pohon jaka adalah sejenis tanaman palem yang hampir keseluruhan bagian daripada pohon tersebut itu sangat bermanfaat. Berbicara tentang pohon aren atau dalam istilah lokalnya disebut dengan jaka, ini memang memiliki peran yang sangat penting. Kalau kami masyarakat Tenganan Pegeringsingan sangat erat hubungannya dengan pohon jaka itu sendiri, karena hampir semua bagian pohon jaka itu bermanfaat bagi masyarakat Tenganan. Misalnya tentu saja dari akar kita mulai, ketika hujan dia akan menyimpan air, akar yang muda juga bisa dipergunakan sebagai obat. Batang pohonnya, yaitu kayu arennya sendiri, itu juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Kemudian ijuknya itu bermanfaat, bisa dijadikan atap, terutama atap bangunan-bangunan suci. Sedangkan bunganya bermanfaat untuk makanan ternak. Lidi dari daun aren yang masih muda ini itu dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk membuat kerajinan ingke atau nampan yang difungsikan sebagai wadah sesajen dalam setiap pelaksanaan upacara. Dan ini tidak bisa digantikan oleh pewadahan yang lain. Daun aren yang tua ini memang digunakan sebagai alas yang disebut dengan aledan. Jadi aledan ini juga tidak bisa digantikan oleh sarana yang lain. Pembentukan kursi ataupun kabinet, meja, jadi itu pemanfaatannya dari bentuk alam itu sendiri. Pemanfaatan bahan uyung dimulai 20 tahun yang lalu. Melirik kekuatan bahan uyung tersebut itu sangat-sangat kuat dan tahan lama. Tenun ataupun menenun, alat-alat yang dipergunakan oleh orang tua kami itu mempergunakan bahan uyung. Orang tua kami
mempergunakan uyung tersebut sebagai alat gamelan. Jadi yang namanya ijok untuk bikin tali. Jadi tali yang dipelintir sekecil-kecil mungkin itu lebih kuat dari tali yang lain. Jadi selain kami pemanfaatan pohon, bunga dan sebagainya, binatang yang ada di dalam dari pohon aren itu sendiri itu adalah protein yang sangat-sangat tinggi yang kami sebut itu binatang ancruk. Pada musim hujan, jamur yang ada di pohon aren yang sudah tumbang itu merupakan lauk kami yang sangat-sangat nikmat sekali. Fungsi pohon aren kalau dikaitkan dengan pelaksanaan ritual upacara, tentu yang utama adalah pohon aren sebagai penghasil tuak. Tuak itu memegang peranan penting di dalam ritual lokal di Tenganan. Hampir semua upacara yang kaitannya dengan adat diawali dan diakhiri dengan tuak. Sempaduk laihan. 2001 kami mulai menekuni. Awalnya kami tidak bisa, kami belajar dan belajar. Kalau pohon jako di penggarap saya ini kemungkinan banyak. Kalau tidak salah ini 1 hektar ini sampai 100-an. Proses pembuatannya itu bukannya sari tapi getahnya yang diproses. Inilah bumbu tuak yang asli dan sebenarnya. Dipukul pakai ini, baru dibungkus pakai sabut kelapa, diisi wadahnya itu baru dinaikin. Selain berperan di dalam ritual, saya ingat cerita orang tua zaman dulu yang mengatakan bahwa tuak itu pis ngetel, artinya uang yang menetes. Artinya bahwa tuak itu mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Pasar tuak zaman dulu itu di pertigaan Desa Gumo. Itu mereka bawa dengan waluh. Dalam 1 tahun nilai penjualan tuak aren itu bisa mencapai 1,3 miliar. Itu dengan asumsi bahwa 1 liter tuak aren itu seharga Rp15.000. Jadi kecenderungan karena permintaan yang cenderung meningkat dan secara ekonomi ini memberikan manfaat lebih sehingga baik pemilik maupun penggarapnya lebih cenderung untuk menambah jumlah tanaman aren dibandingkan dengan tanaman kayu keras lainnya. Tanaman-tanaman ini yang berpotensi untuk menghalangi tumbuhnya pohon aren itu kemungkinan akan dihilangkan atau ditebang. Nah, ini tentu saja tidak baik. Jadi kalau ada tanaman-tanaman lain yang punya peran tertentu yang mungkin kita tidak ketahui, lalu kita habisi tinggal pohon jakenya saja misalnya, nanti kalau ada penyakit yang menginfeksi pohon jake tersebut, maka itu cenderung akan habis. Nah, kalau pohon jake ini habis misalnya begitu, sedangkan pohon yang lain sudah kita tidak pelihara, artinya semuanya sudah tidak ada. Perlu adanya pengaturan atau pengendalian dalam hal ini dari institusi atau lembaga desa adat harus membuat aturan yang jelas dan tegas terkait dengan pengelolaan di kawasan hutan khususnya di Ubat. Penggunaan tuak sudah terjadi pergeseran. Kalau dulu tuak memang dipakai sebagai sarana upacara, selain juga untuk dikonsumsi, tetapi apa yang saya lihat hari ini, konsumsi tuak itu menjadi sedemikian meluas, tidak lagi memperhatikan tempat, waktu, dan juga keadaan. Orang lokal di sini menyebut tuak, berasal dari kata metu dan wak. Metu artinya keluar, wak itu artinya suara, ucapan. Jadi kalau kita sudah mulai ada rasa mabuk, maka kita tidak sadar, suara kita akan semakin meninggi. Nah, kalau hanya suara yang meninggi tidak masalah, tetapi kalau emosi meninggi sampai terjadi kekerasan, ini yang kita tidak inginkan. Rasa mabuk itu berpengaruh kepada saraf, berpengaruh kepada kesehatan, karena kalau makanan-makanan yang mengandung asam urat kemudian dicampur dengan alkohol, maka dia segera akan bereaksi di dalam tubuh
sehingga akan bisa menyebabkan penyakit pada tubuh kita. Bagi kami masyarakat Tenganan itu tuak itu adalah tradisi dan budaya. Jadi jangan disalahgunakan untuk generasi muda. Di sini makanya perlu ada mungkin penyuluhan, pengingatan dari tetua-tetua desa. Tetapi sayangnya kan banyak tetua juga yang ikut mabuk. Nah, seperti orang di Bali mengatakan, kalau mata airnya mengeluarkan air keruh, maka sampai ke hilir pun airnya akan keruh. Tentu saja dari pemuda sendiri harus ada juga yang memberikan contoh. Kita tidak boleh menggantungkan diri kepada yang tetua saja. Kalau tetuanya ikut mabuk ya kita pemuda jangan ikut kalau kita punya kesadaran terhadap hal itu gitu. Nah, oleh karena itu barangkali desa harus berpikir bagaimana mengaktifkan atau memberikan aktivitas kepada para pemuda yang bermanfaat. Misalnya, kembali kepada hutan. Coba kita lihat hasil hutan kita. Kayu kita luar biasa banyaknya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara misalnya mengenal lebih jauh kondisi dan potensi yang ada di kawasan hutan. Kemudian berikutnya, kalangan generasi muda harus mampu berpikir kritis, dalam arti melihat kondisi hari ini tidak hanya sebatas melihat sisi positifnya, tetapi dilihat secara utuh bahwa di balik hal-hal yang baik di situ juga terdapat ancaman. Artinya ancaman ini harus sudah dikenali sehingga resiko-resiko di kemudian hari yang mungkin muncul sudah bisa diantisipasi.